Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Saat api Phoenix berada 2 kaki jauhnya, ekspresi Duke Huiye tiba-tiba berubah, menjadi seseorang yang memiliki garis keturunan binatang suci atribut api dan tuan yang terlatih dalam seni mendalam api. Secara alami dia akan memiliki ketahanan yang kuat terhadap api. Tak perlu dikatakan lagi, api dalam berwarna merah tua atau bahkan api dalam berwarna ungu yang normal tidak akan mampu menyakitinya sedikit pun. Namun, saat api merah ini mendekat, ia merasakan sensasi terbakar yang menyebabkan jantungnya berdebar-debar. Ketika dia menyadari hal ini, nyala api sudah dekat dengannya dan tidak dapat dihindari lagi. Duke Huiye langsung mengumpulkan energinya yang dalam di lengan kanannya, menyalakan api iblis di telapak tangannya dan menyerang api merah yang mendekat dengan tinju yang menghancurkan. Dengan suara gemuruh yang tumpul, nyala api Phoenix dibelokkan dengan tergesa-gesa oleh Duke Huiye dan mendarat di tanah di sebelah kanannya. Saat apinya padam, tanah dengan radius 1,5 meter sedikit tenggelam akibat terbakar. Meski ekspresi kesakitan yang melintas di wajah Adipati Huiye singkat, itu sudah cukup bagi sebagian besar orang untuk melihatnya dengan jelas. Di antara 5 jarinya, 3 di antaranya terbakar. Mulut semua orang ternganga karena kaget saat mereka menatap dengan heran ke arah jari Duke Huiye yang sedikit terbakar dan lantai yang sedikit cekung di sebelah kanannya. Ini adalah Duke Huiye yang memiliki garis keturunan gagak emas dan lantainya terbuat dari bahan hitam tahan, batu giok yang sangat dalam yang bahkan tuan tingkat menengah pun akan kesulitan menghancurkannya. Apa yang terjadi? Bukankah itu api dalam berwarna merah tua? Bagaimana bisa memiliki kekuatan yang begitu besar? Mungkinkah nyala api Yunce sebenarnya bukan nyala api biasa? Tangan Duke Huiye sepertinya terbakar juga. Api Duke Huiye adalah campuran dari api gagak emas dan api iblis jatuh, dan dia benar-benar terbakar oleh api merah yang sangat dalam yang dilepaskan dengan santai oleh Yunce. Mungkinkah api Yunce lebih kuat dari api gagak emas milik Duke Huiye? Seluruh aula sekarang berada dalam keributan besar dan bahkan wajah Yun Qinghong menunjukkan keterkejutan. Ada juga perubahan signifikan dalam ekspresi Little Demon Empress saat dia duduk di singgasananya, karena pada saat Yunce melepaskan apinya, dia merasakan sensasi yang jelas dari Golden Crow Flame miliknya yang sangat berdenyut. Warna merah tua, kekuatan abnormal, menyebabkan api gagak emas berdenyut. Mungkinkah api yang dia gunakan juga merupakan semacam api ilahi primordial yang setingkat dengan api gagak emas? Kamu begitu menyedihkan bahkan ketika menerima api merah sehingga kata-katamu sendiri bahkan tidak dianggap sebagai lelucon. Kemampuanmu untuk memarahi dirimu sendiri secara tidak langsung memang tingkat tinggi, kata Yunce mengejek. Duke Huiye melihat tangannya saat ekspresinya menjadi gelap, tertawa dingin, hanya dengan kamu pikir kamu pantas untuk mengejekku. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa dengan nyala apimu yang sangat rendah, kamu dapat menantang adipati ini? Duke Huiye maju selangkah dengan cepat, melambaikan kedua tangannya. Seketika, api iblis hitam merah menyala di sekelilingnya, mengubah seluruh langit menjadi hitam pekat. Aura menakutkan yang seolah-olah datang langsung dari dasar neraka memenuhi seluruh aula. Mengikuti isyarat tangan Duke Huiye, semua api iblis hitam pekat menyerbu ke arah Yunce seolah-olah mereka adalah binatang buas yang baru saja terbangun. Yunce dengan cepat mundur, menyalakan Phoenix Flames di tubuhnya, dan menyerang langit yang dipenuhi Devil Flames dengan Burning Field. Api iblis hitam pekat dan api Phoenix merah bertabrakan di udara, meledak pada saat yang bersamaan. Dalam sekejap, percikan api hampir membutakan sebagian besar penonton dan atap aula yang awalnya elegan kini seluruhnya tertutup api. Api hitam pekat yang meledak dan api merah itu seperti dua harimau ganas dan di tengah auman api yang mengejutkan, mereka saling membakar,
melahap satu sama lain, api merah melahap api hitam, dan api hitam membakar api merah. Api merah tidak mampu mengatasi segel api hitam, dan api hitam tidak mampu mengatasi perlawanan dari api merah, keduanya berada dalam keseimbangan satu sama lain. Aat. Pupil Duke Huiye berkontraksi dalam sekejap yang tidak pernah dia bayangkan, dia juga tidak akan menerima api yang dia klaim sebagai yang terkuat di dunia setara dengan api yang dilepaskan oleh seseorang yang berada di dua alam mendalam di bawahnya. Sampah sepertimu, bagaimana kamu bisa memenuhi syarat untuk bertarung dengan adipati ini? Duke Huiye meraung dengan sangat gelisah saat dia menatap lebar-lebar. Api hitam pekat di tubuhnya tiba-tiba melonjak dan menjadi lebih kuat. Api korupsi yang jatuh. Api hitam pekat seketika menjadi jauh lebih ganas dan dengan cepat menekan api merah Phoenix. Alis Yunce berkerut saat siluet Phoenix muncul di belakangnya dalam sekejap. Api Phoenix membakar langit. Seperti dua gelombang besar yang saling bertabrakan dengan keras, lautan api menggantikan seluruh udara di aula, yang habis dalam sekejap. Para leluhur dari 12 keluarga dengan tergesa-gesa maju untuk membatasi api di dalam arena, dan seluruh arena juga diubah menjadi dunia api. Api merah dan api hitam pekat bertabrakan satu sama lain dengan keras, dan hanya setelah beberapa saat berlalu barulah api itu padam secara bertahap. Di arena di mana api telah padam, Duke Huiye dan Yunce masing-masing berdiri di sayap timur dan barat. Pakaian Yunce terkoyak di berbagai tempat dan dia sedikit tersenyum, sedangkan Duke Huiye tampak jauh lebih menyedihkan. Bukan hanya sebagian besar pakaiannya yang terbakar, bahkan sebagian besar rambutnya pun ikut terbakar. Meskipun dia tidak mengalami luka bakar yang nyata, wajahnya sehitam arang. Semua orang menahan napas, bentrokan api yang hebat di antara keduanya ternyata seri. Namun, di balik undian tersebut adalah fakta bahwa Duke Huiye berada di level ke-6 dari alam Tairen mendalam sedangkan Yunce hanya berada di level ke-10 dari alam langit mendalam. Api Duke Huiye adalah api gagak emas yang telah dicampur dengan seni iblis api jatuh. Di bawah penindasan dua alam besar, pertarungan api besar mereka sebenarnya setara. Bukankah itu berarti, dalam hal api, Yunce jauh lebih unggul dari Duke Huiye? Tingkat api yang dia gunakan akan jauh lebih unggul daripada api gagak emas milik Duke Huiye yang telah dicampur dengan seni iblis api jatuh. Ini tidak mungkin. Para tokoh dikdaya dari kota kekaisaran iblis yang mengetahui betapa menakutkannya api istana Duke Huai semuanya menatap lebar-lebar sambil mengucapkannya dengan sangat terkejut. Tubuh mungil permaisuri iblis kecil bergerak maju sedikit saat cahaya aneh melintas di kedalaman matanya. Setelah menatap Yunce selama beberapa waktu, dia akhirnya bergumam pada dirinya sendiri, api Phoenix. Karena dia melihat sekilas siluet Phoenix ketika Yunce melepaskan Phoenix Flame Sears the Heavens. Api istana Duke Huaimu, biasa saja. Yunce tertawa. Ejekan ini menyebabkan wajah Duke Huiye berubah bentuk, karena dia tidak mampu mengucapkan satu kalimat pun sebagai pembalasan. Sebelumnya, dia berteriak bahwa api istana Duke Huai adalah api terkuat di bawah catatan dunia terbakar gagak emas. Tapi dalam sekejap mata, dia telah menamparkan wajahnya sendiri dan seperti yang disebutkan Yunce, dia sendiri yang menamparkan mulutnya. Meskipun Duke Huiye hendak meledak amarahnya, wajahnya malah menunjukkan senyuman dingin. Yunce, kamu benar-benar memberikan kejutan yang menyenangkan pada Duke ini. Duke ini mengakui bahwa aku terlalu meremehkanmu. Tapi sekarang, itu mungkin batasmu kan? Sayang sekali aku hanya menggunakan 50% kekuatanku sekarang. Di depan adipati ini, kamu tetaplah sampah. Duke Huiye melolong, garis keturunan samar gagak emas telah tersulut secara maksimal di dalam dirinya, saat pedang pendek hitam sepanjang 2 kaki muncul di tangannya. Ketika pedang pendek itu muncul,
api gagak emas berayun dengan kuat sebelum dengan cepat menjadi lebih kuat hingga warna api hitam pekat menjadi mirip dengan darah yang baru dikeringkan. Pada kata pendeknya juga terdapat garis-garis tanda merah berkedip seragam. Ekspresi Yun Ce menjadi serius karena aura menakutkan yang datang dari Duke Huiye telah tumbuh setidaknya 2 kali lipat dibandingkan sekarang. Apakah pedang itu, pedang iblis obsidian yang legendaris? Bentuknya, auranya, sama dengan rumor yang beredar. Itu pasti, aura Duke Huiye telah menjadi jauh lebih kuat dibandingkan dengan sekarang. Seni mendalam Duke Huai Palace lebih menakutkan daripada rumor yang beredar. Sepertinya kali ini Yun Ce sudah berakhir. Fakta bahwa dia mampu memaksa Duke Huiye untuk menggunakan pedang iblis obsidian, Yun Ce pasti bisa kalah dengan bangga. Aku hanya takut Duke Huiye akan melumpuhkan Yun Ce dalam kemarahannya. Suara Yun Qinghong tiba-tiba terdengar di telinga Yun Ce, pedang pendek hitam di tangannya adalah pedang iblis obsidian. Itu adalah pedang yang ditinggalkan oleh pendiri klan kuno yang menciptakan seni iblis api jatuh. Ia memiliki banyak kekuatan jahat dan melepaskan seni iblis api jatuh melalui pedang pendek ini akan meningkatkan intensitas apinya. Kamu harus berhati-hati. Duke Huiye jelas ingin membunuhmu. Jika Anda tidak yakin bisa menang, jangan bertindak keras. Hidupmu adalah yang paling penting. Api hitam pekat di Duke Huiye menyala dengan hebat dan aura iblis yang kuat disertai dengan tangisan hantu, seolah-olah ada banyak sekali jiwa yang terbakar pada saat itu. Kekuatan aura api sudah cukup untuk menggerakkan ahli terkuat di alam iblis ilusi, mampu mencapai tingkat seperti itu bahkan sebelum dia berusia 30 tahun, masa depan Duke Huiye tidak terbatas. Inilah kekuatan sejati Duke ini. Adipati Huiye bermandikan api, rambutnya beterbangan dan wajahnya hitam pekat karena nyala api. Dia tampak seolah-olah dia adalah dewa iblis jahat yang telah keluar dari dasar neraka. Dia melihat api di tangannya, merasakan auranya, dan memasang ekspresi puas. Saat ini, dia merasa bahwa dia sekarang dapat dengan mudah mengendalikan segalanya, bahkan nasib Yun Ce. Biarkan Duke ini melihat berapa lama kamu bisa berjuang menghadapi kekuatan penuhnya. Begitu dia selesai berbicara, pedang iblis obsidian tiba-tiba menusuk. Jelas, Adipati Huiye ingin menghilangkan segala kemungkinan di mana Yun Ce bisa menyerah. Meskipun dia memiliki keyakinan mutlak untuk mengalahkan Yun Ce, Duke Huiye sekarang benar-benar marah setelah dipaksa menggunakan kekuatan penuhnya dengan pedang iblis obsidiannya, menderita kerugian saat bersaing dengan api oleh orang ini, yang dia pandang rendah, sebelumnya. Bahkan jika Duke Huai tidak menginstruksikannya sebelumnya, dia masih bertekad untuk membunuh Yun Ce. Gelombang api hitam pekat menyerbu ke arah Yun Ce setelah tebasan pedang iblis obsidian, tapi Yun Ce tidak menghindar atau mundur. Api Phoenix yang disertai dengan teriakan Phoenix menyerangnya secara langsung. Phoenix Break. Phoenix Break bukanlah serangan api Phoenix yang sederhana, itu juga memiliki kekuatan penghancur yang kuat. Namun, karena tidak digunakan dengan pedang berat, kekuatannya jauh lebih lemah dari yang seharusnya. Ketika bertabrakan dengan api iblis, itu memperlambat aliran api iblis. Tetapi setelah teriakan yang tidak menyenangkan, api iblis tiba-tiba menyerang dan dengan cepat memakan api Phoenix. Ketika api Phoenix benar-benar menghilang, api iblis hanya melemah 30%, dan tanpa halangan lain, api itu langsung menuju ke arah Yun Ce, menyerang tubuhnya. Ketika api iblis meledak, kekuatan penghancur dan korosi dilepaskan dengan panik. Detik berikutnya, sosok Yun Ce terbang jauh dari antara api iblis yang meledak. Duke Huiye mengunci Yun Ce yang berada di udara dan tertawa kecil, kamu tidak buruk dalam melarikan diri, tapi biarkan Duke ini melihat bagaimana kamu akan melarikan diri kali ini. Tanda tangannya berubah dan tanda pada pedang iblis obsidian menjadi lebih menarik perhatian. Di bawah Yun Ce,
Api iblis hitam pekat yang terbakar dengan sengaja tiba-tiba terdistorsi dengan kuat sebelum berubah menjadi raksasa api tinggi yang melolong saat ia berlari ke arah Yunce. Ini adalah jurus pembunuh istana Duke Huai, iblis api jatuh. Duke Huiye sebenarnya bisa menggunakan teknik ini. Tidak, Duke Huiye harus mengandalkan kekuatan pedang iblis obsidian untuk menggunakan teknik ini. Meskipun iblis api sebagian terbentuk menggunakan api itu, kekuatan yang tersisa terhubung dengan pedang iblis obsidian itu. Setelah iblis api yang sangat kuat ini keluar, Yunce bahkan tidak akan mampu melawannya. Tinggi iblis api raksasa adalah puluhan meter, tubuh dan keempat anggota tubuhnya terbuat dari api, dan fitur wajahnya dapat terlihat dengan jelas. Itu dipadatkan dan dibentuk dari api setan hitam merah yang dilepaskan oleh Duke Huiye. Auranya begitu kental dan menakutkan, terlihat jelas bahwa itu beberapa kali lebih kuat dari bola api iblis itu. Ketika iblis api mendekatinya, Yunce merasa tercekik untuk sementara. Yunce memiliki pengetahuan dan pengalaman yang luas, tapi ini adalah pertama kalinya dia melihat gerakan semacam ini, sama anehnya dengan klon roh pedang dari Villa Pedang Surgawi. Saat kedua lengan iblis api jatuh dari langit, angin yang berputar terdengar seperti tangisan hantu dan ratapan iblis. Bintang tenggelam bulan jatuh. Yunce sudah tidak punya waktu untuk mempertimbangkan, energinya yang dalam meledak, dan tinjunya menyerang iblis api raksasa. Dalam suara ledakan yang terdengar, pusaran besar yang sangat besar menyapu udara. Iblis api raksasa diserang dan jungkir balik ke belakang lebih dari 10 kali, dan Yunce jatuh lurus ke bawah seperti bola meriam, jatuh dengan keras ke tanah, dan terpental lebih dari 30 meter jauhnya. Saat dia akhirnya mendarat, ada noda darah merah tua di sudut mulutnya. Kengerian iblis api melampaui harapan Yunce. Dia menyeka sudut mulutnya, dan saat dia hendak berdiri, suara tangisan hantu datang dari atas kepalanya. Iblis api telah muncul kembali di udara di atas Yunce dengan mata melebar dan pupil seperti gumpalan, dan jatuh ke bawah ke arahnya. Di antara kursi keluarga Yun, suara gemuruh keras seperti guntur terdengar saat Yun Qinghong terbang keluar dan mencoba meraih Yunce dari arena. Tapi sebelum dia bisa memasuki area arena, Duke Huai, yang sudah bersiap untuk ini, langsung memblokir dirinya di depan Yun Qinghong. Tubuh mereka bertabrakan satu sama lain, lalu berpisah. Yun Qinghong, kamu ingin melanggar aturan kompetisi. Duke Huai berbicara kasar sementara jauh di dalam matanya, ada sedikit cibiran. Jika itu hanya sebuah kompetisi, maka Yun Qinghong pasti tidak akan melakukan apapun dengan gegabah, namun, Duke Huai dan Huiye jelas memupuk niat membunuh terhadap Yunce. Yunce terluka di tanah akibat serangan keras iblis api dan pada saat ini, iblis api menyerangnya lagi, sudah jelas bahwa ia mencoba membunuh Yunce. Bagaimana mungkin dia tidak berbuat apa-apa? Dia memahami dengan jelas betapa menakutkannya iblis api itu, hal itu didukung oleh kekuatan pedang iblis obsidian, sebuah keterampilan mendalam yang sangat jahat yang sepenuhnya di luar kemampuan Huiye sendiri. Meskipun secara teknis Huiye pada dasarnya curang, senjata dan baju besi yang kuat adalah bagian dari kekuatannya sendiri, dan itu merupakan salah satu standar yang diterima oleh dunia yang mendalam. Minggir, Yun Qinghong dikelilingi oleh suara mendesis guntur dan kilat. Nyawa Yunce dalam bahaya, bagaimana dia bisa punya waktu untuk peduli dengan peraturan kompetisi? Dia harus melakukan apapun untuk menyelamatkan Yunce, dan menyerah berarti. Saat Yun Qinghong ingin dengan paksa meledakkan Duke Huai, seruan Phoenix yang bergema tiba-tiba terdengar di arena saat nyala api merah terang membumbung ke langit. Tarian Empyrean dari sayap Phoenix. Sepasang sayap burung Phoenix yang sedikit keemasan terbuka, dan siluet burung Phoenix yang hidup muncul di tubuh Yunce. Siluet burung Phoenix membawa Yunce naik ke langit, langsung melintasi ruang hampa, dan menghantam tubuh iblis api dengan keras.
Api Phoenix meledak dengan amarah, dan lingkaran sinar matahari tiba-tiba muncul di langit di atas aula, dan menyinari seluruh aula dengan cahaya merah terang. Di bawah sinar matahari yang tampaknya berasal dari cakrawala, Yunce dan iblis api saling menjauh satu sama lain dalam badai energi yang sangat dahsyat. Iblis api terbang terbalik, dan menggelinding dengan cepat seperti bola karet. Api yang mengelilingi tubuhnya memercik kemana-mana, tapi tidak sepenuhnya menyebar karena serangan itu. Duke Huiye mengayunkan pedang iblis obsidian di tangannya, dan iblis api yang terbalik tiba-tiba berhenti. Ia dengan cepat terbang kembali, dan melayang di langit di atas Duke Huiye. Yunce mendarat di tanah, tubuhnya terus meluncur mundur sampai dia tiba-tiba menenangkan diri dengan tangannya. Pakaian di dadanya terbuka sepenuhnya, dan ada lebih dari 10 bekas luka dengan kedalaman berbeda di dadanya. Alis Duke Huai sangat berkerut, dan berkata dengan dingin, "Yun Qinghong, kamu benar-benar mengadopsi anak yang baik." Dia meremehkan Yunce lagi, dan setelah dia menetapkan niat membunuh terhadap Yunce, dia menyadari bahwa dia masih meremehkannya. Dia tahu lebih baik dari siapapun betapa menakutkannya iblis api itu. Dia tidak menyangka sama sekali bahwa Yunce benar-benar mampu menghempaskan iblis api yang menggunakan serangan habis-habisan dalam konfrontasi langsung. Di awal usia 20-an, dengan kultivasi hanya di alam mendalam langit, namun kekuatannya sangat mengerikan. Bagi pemuda seperti dia, pencapaiannya di masa depan sungguh tak terbayangkan. Jika dia adalah musuh mereka, maka mereka harus membunuh dan melenyapkannya secara menyeluruh sebelum dia menjadi dewasa. Tapi sekarang dia telah menghempaskan iblis api, Yun Qinghong bisa membiarkannya segera menyerah. Jika itu terjadi, maka mustahil membunuh Yunce hari ini. Gerakan Yun Qinghong tergagap. Melihat iblis api yang terpesona, dia terkesan dan berkata, "Kerja bagus. CR, segera menyerah." Dia bisa memanggil 3 iblis api seperti ini secara bersamaan. Dia menggunakan pedang iblis obsidiannya, jadi tidak memalukan bagimu untuk menyerah sama sekali, atau serangan berikutnya pasti akan menjadi serangan habis-habisan yang bisa membunuhmu. Transmisi suara Yun Qinghong dikirim ke telinga Yunce, tapi dia tidak merespon. Dia perlahan berdiri, seolah dia tidak mendengarnya sama sekali. Lumayan. Duke ini tahu pasti ada jurus terakhir yang belum kamu gunakan. Aku tidak menyangka kamu akan memantul dari iblis api milik Duke ini. Ini benar-benar mengejutkanku." Meskipun Duke Huiye terkejut di dalam hatinya, dia tidak panik sama sekali. Wajahnya masih menunjukkan ekspresi senyuman ringan seorang juri. "Lalu, bagaimana dengan ini?" Pedang iblis obsidian berkedip dalam cahaya berwarna darah sementara Duke Huiye tertawa dalam. Gelombang api melonjak di depannya. Dalam semburan hantu yang menangis, dia benar-benar mengembun dan perlahan membentuk dua iblis api yang terlihat persis sama dengan yang sebelumnya. Tidak hanya penampilan mereka yang sama, bahkan aura mereka juga sama kental dan menakutkannya. Menghitung yang ada di udara, total ada 3 iblis api. Tiga iblis api. Seruan terdengar di mana-mana. Jika Yunce cukup pintar, dia akan segera menyerah. Untuk mencapai titik ini, namanya saja sudah cukup dikenal oleh semua orang. Tapi, jika pada saat ini, dia masih memasang wajah berani untuk meneriakkan apa yang disebut bertarung sampai saat terakhir, maka dia hanya akan mendekati kematian. Semua praktisi terkemuka dan kuat di kota Demon Imperial bisa merasakan niat membunuh yang dimiliki Duke Huiye terhadap Yunce. Jika Yunce ingin hidup, maka sekarang adalah satu-satunya kesempatan untuk menyerah. Atau yang lain, begitu ketiga iblis api itu bergerak, Yunce pasti akan mati. Di antara kursi, ada juga teriakan terus-menerus, menyuruh Yunce untuk segera menyerah. Tapi Yunce pura-pura tidak mendengar apapun. Menghadapi ketiga iblis api, dia perlahan mengulurkan telapak tangannya. "Honger, keluar!"
Dalam dengungan yang dalam, sebuah pedang tiba-tiba jatuh dan muncul di depan Yunce. Dengan ledakan yang keras, benda itu dengan keras menusuk ke lantai batu giok hitam yang dalam di bawah kakinya. Pada saat itu, ada suara pecah yang terkonsentrasi dan retakan yang tak terhitung jumlahnya yang menyebar dari bawah kaki Yunce. Seruan yang memekakkan telinga datang dari segala arah. Apa yang mengejutkan mereka, bukanlah seberapa besar pedang itu, tapi pedang itu jatuh begitu saja dari langit, dan mampu menusuk ke lantai batu giok hitam yang ribuan kali lebih keras dari batu yang kokoh. Apa, pedang yang sangat besar. Pedang ini benar-benar menembus lantai. Ini adalah balai kerajaan iblis. Seberapa berat pedang itu? Ini adalah pertama kalinya saya melihat pedang sebesar ini. Itu benar-benar langsung menusuk dan memecahkan lantai Demon Imperial Hall, tapi, sepertinya tidak ada aura senjata dalam tingkat tinggi dari pedang itu. Dari semua senjata yang sangat besar, sepertinya tidak ada pedang besar seperti ini. Itu senjata kakak. Itu terlalu besar. Xiao Yun berteriak kaget. Dia melihat ke bawah ke ujung pedang yang tenggelam ke tanah, dan matanya menatap kosong. Cih, akhirnya mau menunjukkan senjatamu, kata Adipati Huiye sambil tersenyum. Mau tidak mau dia terkejut di dalam hatinya tentang retakan di bawah ujung pedang, namun senyuman di wajahnya menjadi semakin bercanda. Tidak heran kamu terus menolak menggunakan senjatamu sebelumnya. Pedang ini, kamu mungkin tidak bisa mengendalikannya sepenuhnya, kan? Yunce tidak berbicara. Kedua tangannya memegang gagang pedang pembunuh iblis yang memukul surga. Di bawah suara jeritan yang sangat tajam, dia menarik pedangnya perlahan dari tanah, dan meletakkannya secara horizontal di depan tubuhnya. Pada saat itu, aula yang bising menjadi sangat sunyi. Tatapan semua orang terfokus pada Yunce. Bahkan beberapa praktisi kuat yang berdiri di puncak Demon Illusory tertegun untuk waktu singkat oleh perubahan tajam dalam ekspresi Yunce. Aura di tubuh Yunce tidak berubah, dan juga tidak ada aura apapun di pedang besar berwarna merah terang itu, seolah-olah itu adalah pedang mati. Tapi saat Yunce memegang pedang besar berwarna merah terang di tangannya, semua orang dengan jelas merasakan bahwa Yunce telah berubah total, aura, momentum, bahkan ekspresinya, telah berubah total. Pedang besar berwarna merah terang itu panjangnya 9 kaki, dan bilahnya di tanah tebalnya 2 kaki. Pedang sebesar ini bahkan lebih besar dari tubuh Yunce. Bahkan jika raksasa setinggi 9 kaki memegang pedang di tangannya, akan ada perasaan kuat yang tidak terkoordinasi. Namun, ketika berada di Yunce, keseluruhan perasaannya sangat selaras sehingga tidak membuat orang merasa sedikit pun ketidakharmonisan, sebaliknya, pedang itu terasa seperti milik tangannya. Itu sangat cocok yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, seolah-olah pedang ini dibuat untuk Yunce sejak awal, sedangkan Yunce sendiri juga ada karena pedang ini. Aura energi yang dalam tidak berubah sama sekali. Namun menghadapi Yunce yang memegang pedang berat, semua orang merasakan tekanan yang meresap langsung ke dalam jiwa mereka. Terutama Duke Huiye, yang berhadapan langsung dengan Yunce, senyuman di wajahnya sudah menjadi kaku. Seolah-olah sebuah papan besi yang beratnya lebih dari 150.000 kg menekan dadanya, dan hampir mencekiknya. Berdiri di tepi arena, Yun Qinghong dan Duke Huai menatap lurus ke arah Yunce. Yang satu lupa mengirimkan transmisi suara untuk memberitahu Huiye agar segera membunuh Yunce, yang lain lupa memarahi Yunce agar segera menyerah. Kedua individu tak tertandingi dalam generasi mereka sendiri, sekarang hanya memiliki keterkejutan di mata mereka. Tekanan yang tak terlukiskan menyebabkan Duke Huiye merasa sangat tidak nyaman di hatinya. Tapi melihat 3 iblis api di depannya, kegelisahannya dengan cepat hilang, saat dia meraung dalam-dalam, kamu pikir mengeluarkan senjata konyol bisa membantumu kembali? Pergi ke neraka. Duke Huiye tiba-tiba menghunus pedangnya. Lautan api besar berjatuhan seperti asap hitam pekat yang menutupi langit,
dan menyapu ke arah Yunce. Ketiga iblis api juga bergerak pada saat yang sama, mengikuti api iblis, membawa aura menakutkan yang bahkan menyebabkan ruang bergetar saat mereka berdua bergegas menuju Yunce. Menghadapi api iblis yang luar biasa dan tiga iblis api menakutkan yang menyerang pada saat bersamaan, Yunce tidak mundur sama sekali. Sebaliknya, dia mengangkat pedang pembunuh iblis pemalu surga. Alasan dia tidak menggunakan pedang pembunuh iblis pemalu surga sebelumnya bukan karena dia sombong. Seperti dugaan Duke Huiye, untuk menghindari terlalu banyak kelelahan. Saat pertama kali mendapatkan Heaven Smithing Sword ini, beratnya sudah mencapai 100.000 kg. Setelah mengkonsumsi Dragon Vault, bobotnya semakin bertambah. Dalam kurun waktu 3 bulan, meskipun dia berhasil terbiasa dengan beratnya dan dia bisa mengendalikannya dengan sempurna. Lawan berikutnya dalam pertarungan sengit ini hanya akan lebih kuat dari yang berikutnya, jadi dia harus melakukan yang terbaik untuk menghindari kelelahan. Lawannya saat ini adalah Huiye, tapi hanya berdasarkan ketebalan energi mereka yang dalam, dia sepenuhnya ditekan oleh Huiye jika dia tidak membuka gerbang api penyucian. Namun, membuka api penyucian akan semakin menguras kekuatannya, itulah sebabnya sekarang saatnya pedang pemukulan surga keluar.